Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang sekarang lagi rame di luaran, yaitu Epstein File. Epstein File yang bocor keluar, saudara. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar tentang Epstein File ini, saudara? Ada yang pernah dengar? Ya kan, mungkin saudara pernah dengar ya, tapi tahu nggak yang sebenarnya? Nggak tahu. Nah, makanya saya akan cerita supaya saudara mengerti sampai dalam. Ya, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu kitab suci, atau mungkin minta tolong Andre bacakan. Oh, ya udah, minta tolong siapa supaya tidak salah-salah. Ya, oke. Matius 10 ayat 26. Matius 10 ayat yang ke-26. Oleh karena itu, janganlah kamu takut akan mereka, sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan, dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kemudian Markus 4 ayat 22. Markus 4 pasal yang ke-22. Ayat 422. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak dapat dinyatakan, bahkan tidak ada satupun yang menjadi rahasia, kecuali agar ia dapat tampil nyata. Nah, sampai di sini dulu, saudara. Sebetulnya masih ada dua ayat lagi, yaitu Lukas 8 ayat 17 dan Lukas 12 ayat 2. Itu isinya sama, saudara. Nah, saya sekarang akan ceritakan tentang Epstein File. Apa yang dimaksud dengan Epstein File? Saya akan mulai dari cerita ini. Ini kok nggak jalan? Nah, ada seorang yang bernama Jeffrey Epstein. Namun berkas kasus Epstein ini telah dibuka terang-terangan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Ternyata ditemukan banyak banget orang yang terkenal yang terseret kasus Epstein. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu tentang siapa dia sebetulnya, bagaimana dia sampai bisa mencapai yang disebut sebagai triliuner, ya, duitnya banyak, dan bahkan bisa kumpul dengan orang-orang terkenal. Itu mulainya bagaimana? Saya akan mulai dari sini, saudara. Namanya adalah Jeffrey Epstein. Dia adalah seorang yang menjadi guru matematika di satu sekolah yang cukup ternama, yaitu The Dalton School. Dia menjadi guru matematika di situ. Kemudian dia mendekati salah satu wali murid, saudara. Wali murid itu bernama Donald Barr. Tujuannya apa kok sampai mendekati? Dia pasti berpikir, kalau saya jadi guru, ya penghasilanku cuma sekian. Tapi kalau mendekati orang yang kaya, karena ini sekolah orang-orang kaya, wah paling tidak saya bisa naik derajat. Kemudian dia mendekati satu orang wali murid yang saat itu dia bekerja di Wall Street, dan berhasil si Jeffrey ini ya
mendekati Donald Barr, sehingga Jeffrey Epstein resign, saudara, keluar dari pekerjaannya sebagai guru. Ya jelas dong, prospeknya lebih tinggi karena dia bekerja di Wall Street. Nah, saat di Wall Street dia ketemu lagi dengan seorang pengusaha besar yang kebetulan orang itu mau cari siapa orang yang mau mengelola harta pribadinya. Namanya adalah Les Wexner. Itu mantan CEO Victoria Street. Nah, rupa-rupanya si Epstein ini, saudara, dia tertarik sehingga dia mencoba mengatakan, bagaimana kalau kekayaanmu aku kelola? Aku tidak curang, aku jujur. Ya, kalau kamu percaya sama aku, ya pekerjakan aku. Sehingga Les Wexner ini dia mempercayai, saudara. Nah, ini dia. Epstein jadi punya kendali penuh atas aset milik Les Wexner. Jadi semua asetnya itu dikelola sama dia. Les Wexner paling cuman hanya kalau pingin butuh dia minta gitu. Nah, tapi yang mengelola adalah Epstein. Kemudian Epstein ini akhirnya diberi rumah mewah di Manhattan, New York. Semakin naik derajatnya, saudara. Ya, bukan hanya itu saja, tetapi dikasih pesawat pribadi juga yang namanya Lolita Express. Naik lagi derajatnya, saudara. Keuangannya pun naik lagi. Kemudian dia diberikan akses penuh ke Victoria Street. Nah, ini dia. Dan dari sinilah Epstein mulai menjerat perempuan-perempuan muda dengan kemewahan. Nah, ceritanya seperti itu, saudara. Kemudian Epstein juga membeli pulau yang namanya Little Saint James, itu di Kepulauan Virginia, Amerika Serikat, dengan harga 7,95 juta US, atau kalau dikurskan uang sekarang 133 miliar rupiah. Tapi tahun 88 loh, saudara. Nah, kalau sekarang kira-kira berapa itu? Ya, pasti lebih besar lagi, saudara. Itu adalah Epstein. Kemudian Epstein ini dia membangun sebuah tempat yang diberi nama The Temple. Tempat ini sangat misteri karena semua orang tidak boleh masuk sembarangan. Ya, namanya juga pulau pribadi. Ya, kalau masuk ya pasti akan ketahuan, saudara. Nah, pada saat itu Epstein itu sedang pacaran dengan Ghislaine Maxwell, lalu diberikan kepercayaan untuk mengurus logistik kepulauan yang saat itu dibeli oleh Epstein. Nah, oleh karena itu sebagai wanita itu dia mulai mengurus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dia mulai mempekerjakan orang-orang lokal di sekitar pulau itu menjadi pekerja untuk mengurus pulau itu dengan aturan tidak boleh bocor keluar. Jadi orang-orang lokal yang dekat dengan pulau itu kan pulau kosong, tidak ada orangnya. Ya, jadi pulau pribadi. Itu orang-orang yang ada di daerah
pulau itu direkrut, saudara, dijadikan pekerja, tapi dengan syarat tidak boleh bocor keluar. Segala gerakan, tindakan apapun yang ada di dalam pulau itu orang lain tidak boleh tahu. Ya, tentu saja gajinya gede, saudara, ya, untuk sekaligus uang tutup mulut, saudara. Nah, disitulah dia mulai merekrut perempuan-perempuan muda dengan menggunakan nama Victoria Street tadi, toko tadi, saudara, ya, yang saya tunjukkan awal itu. Nah, ini ya, akses penuh ke Victoria Street. Nah, ini menggunakan nama ini dia menjerat perempuan-perempuan muda. Kita lanjut. Semua perempuan-perempuan muda itu kemudian dibawa ke pulau itu, saudara. Tentu saja diiming-imingi, saudara, diiming-imingi beasiswa, diiming-imingi gaji besar. Siapa orang yang nggak tertarik? Seorang perempuan muda pasti akan tertarik. Wah, sebentar lagi saya ikut kaya, gitu. Tetapi setelah perempuan muda itu dibawa ke pulau tersebut, semua identitasnya, paspor ataupun mungkin KTP, ya, ditahan oleh orang-orangnya Epstein, dan orang-orang itu tidak bisa keluar. Kenapa tidak bisa keluar? Karena jarak dengan pulau utama itu sekitar 2 km. Jadi kayak di Nusa Kambangan begitulah kira-kira, saudara, pulau tersendiri gitu, ya. Jadi siapapun yang sudah di pulau itu tidak bisa keluar. Semua posisi tiap ruangan dipasang CCTV untuk memantau mereka, bahkan di kamar tidur sampai kamar mandi sekalipun. Nah, file ini terbongkar itu gara-gara Epstein itu mati bunuh diri di penjara, saudara. Seorang triliuner yang menggunakan kekayaannya untuk hasrat yang tidak wajar, yang mati dalam tahanan bulan Agustus 2010, ramai jadi perbincangan gara-gara dokumennya yang jutaan itu, saudara, itu disebarluaskan di internet. Adanya berkas pengadilan, transkrip pembicaraan, email, sampai dokumen terkait perkara, sehingga disebut sebagai Epstein File. Nah, ini yang suka terkenal di luar Epstein File. Jadi saya ceritakan supaya kalau ada orang tanya apa itu Epstein File, saudara ngerti jawabnya, atau kasihkan saja video ini, saudara, sehingga kita tidak bodoh-bodoh amat gitu loh, mengerti situasi dan keadaan yang ada di dunia ini, karena ini akan berkaitan dengan kita, saudara. Keadaan ini akan berkaitan dengan situasi yang ada sekarang ini. Dokumen yang dikeluarkan oleh US Department of Justice, kasus yang paling banyak dibicarakan adalah perdagangan manusia. Nah, sekarang kita tahu, saudara, ya, ada perdagangan manusia yang dikelola oleh orang kaya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa orang kaya itu selalu pergaulannya sehat. Tidak. Ada orang kaya yang pergaulannya kayak Epstein ini gila-gilaan, saudara. Kita lanjut. Melibatkan banyak perempuan dan laki-laki muda. Epstein dan pertemanannya punya keinginan yang nggak wajar. Ternyata Epstein ini adalah pedofilia. Saudara tahu pedofilia? Ya, pedofilia itu orang yang suka dengan anak kecil. Ya, pedofil, dia seorang pedofilia.
perempuan-perempuan itu namanya disamarkan sebagai jendo, diminta untuk datang ke pulaunya Epstein untuk apa? Untuk mijat, saudara. Tapi setelah memijat inilah Epstein melakukan tindakan yang tidak senonoh, dipaksa secara paksa dan kekerasan. Dimulai tahun 1999 sampai 2002. Akhirnya dia bisa melarikan diri. Dia melarikan diri dari pulau itu, ya, di mana yang namanya di West Palm Beach, New York, Meksiko, dan di jet pribadinya. Jadi yang namanya Epstein ini kalau mau melakukan hubungan seksual tidak cuma di pulau, saudara, dimanapun dia pingin dia lakukan, bahkan sampai di jet pribadinya pun dia lakukan. Jadi sudah kayak binatang ya, saudara. Kemudian ternyata dia menyewakan para korbannya itu kepada teman-teman bisnisnya. Bahkan dipakai untuk pemerasan itu terhadap seorang profesor yang diperas dengan ancaman dipublikasikan. Jadi korban-korbannya itu dipinjamkan ke teman-temannya. Kamu menyewa nggak? Ada barang bagus nih, gitu. Nah, kalau sudah orang itu ditanya, kamu tadi diapain sama misalnya profesor itu? Oh, saya dibeginian. Profesornya itu diancam. Kok kamu melakukan begini? Kalau kamu tidak bayar sejumlah uang sekian, maka kasus ini akan saya buka keluar. Ya karuan orangnya ketakutan, saudara, profesornya itu. Sehingga ya udah, kita kasih uang aja, gitu. Ini bentuk pemerasannya seperti itu. Mereka menjeratnya dengan mau memberi pekerjaan sebagai model, pelukis, dan lain-lain. Korbannya didokumentasikan, baik video, foto, banyak beredar di internet. Ada seorang korban yang berusia 13. Ini ceritanya, seorang korban berusia 13 ketemu di sebuah camp kesenian dan dia ditawari beasiswa. Mau nggak kamu saya kasih beasiswa, tapi ikut saya ya, nanti tak biayai. Bahkan Epstein ini nekat, saudara, dia berani ketemu sama ibunya. Dan bahkan pada waktu umur 14, korbannya ini dikenalkan dengan seorang laki-laki pemilik hotel terkenal di Amerika, yang saat ini dia katakan, lihat aku punya barang bagus, kamu mau pakai enggak? Jadi manusia itu dianggap barang, saudara. Kalau kamu mau pakai ya silakan, saya punya barang bagus. Ternyata pemilik hotel itu adalah Donald Trump, ya. Jadi mulai kebuka satu persatu. Sikap ini, saudara, hanya ibarat gunung es. Masih banyak yang mengerikan lagi. Saya sengaja menulis di sini supaya ucapan saya tidak salah, ya, karena urut-urutannya, saudara. Lebih baik saya catat saja. Mereka memesan perempuan dengan kode pesanan makanan untuk menghindari ketahuan orang, ya. Namanya adalah pesta orgi. Itu pesta mereka, saudara. Orang-orang kaya itu pesta. Tapi sebelum mereka pesta, maka Epstein ini akan berkata, di dalam pesta saya kamu mau makan apa? Kalau hotdog itu berarti pria, kalau pizza itu berarti wanita,
keju itu berarti perempuan muda, pasta itu berarti laki-laki muda. Istilah untuk pesta ini adalah orgi, dilakukan di pulau pribadinya Epstein, yaitu di Little Saint James, untuk mempermudah masuknya HIV, saudara. Ini kan pesta seks istilahnya, mempermudah masuknya HIV. Juga infeksi seperti human papillomavirus atau herpes yang mudah menular. Itu menurut keterangan para dokter, itu bahaya sekali, saudara. Karena pesta seks itu dilakukan bukan setiap 3 hari atau 4 hari, tapi tiap hari. Ya, juga bisa menimbulkan kehamilan yang cacat. Nah, ada seorang korban yang bernama Virginia. Dia adalah salah satu dari korban yang berani memposting namanya dan berani cerita secara terbuka, sampai dia berharap kehilangan kesadarannya, bahkan kehilangan nyawanya daripada saya disakiti. Rupa-rupanya Epstein ini juga saat melakukan seksual itu harus menyiksa orang dulu, saudara. Jadi orangnya disiksa dulu sampai dia lenggek-lenggek mau mati. Wah, itu nikmat bagi dia. Ini kan sudah kelainan luar biasa, saudara. Keji sekali itu. Nah, korbannya itu kadang-kala dicekik, ya, lehernya dicengkeram. Bahkan mereka sangat bergairah kalau melihat saya kesakitan, kata Virginia. Sehingga Virginia berpikir, sudahlah aku tak pingsan saja, tapi nggak bisa pingsan, atau mati saja, tapi nggak bisa mati, saudara. Tidak jarang dia bahkan menggunakan cambuk atau ikatan untuk menyakiti Virginia itu. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana sadisnya Epstein ini melakukan pedofilia kepada perempuan-perempuan siapa saja. Pokoknya yang pertama dia dulu, baru setelah itu baru teman-temannya dibageni, saudara. Yang lebih mengerikan lagi, di dalam file itu tersingkap bahwa ternyata Epstein itu melakukan ritual aneh. Ya pasti di pulaunya itu, saudara. Dugaan orang itu di bangunan yang tadi, ya, yang dianggap misterius. Seorang korban itu dibius dan kakinya dipisah-pisahkan. Begitu juga bayi-bayi yang usianya belum 1 tahun dipisah-pisahkan tubuhnya. Kemudian isi perutnya korban itu diambil dan dimakan untuk kepentingan ritual sebagai bentuk penebusan, pengorbanan, dan inisiasi sebagai bukti kesetiaan. Ternyata Epstein ini penyembah setan, saudara. Dapat saudara bayangkan kalau misalnya saudara sebagai korbannya kayak apa itu? Stresnya, saudara. Dia disiksa habis-habisan. Dan tidak ada polisi pun yang bisa melacak dia. Karena di kepulauan pribadinya dia. Nah, dulu sekitar bulan Agustus 2019, ya, itu ada berita yang heboh. Ada seorang perempuan supermodel yang bernama Gabriela Rico Jimenez yang teriak-teriak di sebuah hotel namanya Vesta Inn di Meksiko. Rupa-rupanya Gabriela ini juga ikut pesta, saudara.
Tapi di dalam hotel itu mereka juga melakukan ritual memakan bayi, saudara. Ya, kita lihat dia teriak-teriak di depan hotel, minta tolong orang. Mereka menyantap manusia, itu menjijikkan, kata mereka, kata Gabriela teriak-teriak, saudara. Orang itu harusnya lenyap, tapi teriakannya tidak disambut baik. Makanya saya mengatakan, kalau orang biasa jangan sekali-kali berani dengan orang kaya. Habis saja, saudara. Tapi orang kaya juga mikir dengan pejabat yang benar. Ya, bisa kalah. Tapi pejabat juga bisa kalah dengan orang yang nekat. Jadi ceritanya, seorang perempuan yang bernama Gabriela Rico Jimenez ini, dia teriak-teriak di hotel, di depan hotel, tolong ada orang makan orang, gitu. Tapi saudara, tidak ditanggapi, malah ditangkap dan dimasukkan ke RSJ, dan sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana berada sekarang ini. Banyak yang mengatakan bahwa Gabriela dilenyapkan oleh orang-orang yang ada hubungannya dengan Epstein. Saudara bisa lihat, itu kekejiannya sudah seperti itu. Membunuh bukan saja satu orang, tapi bayi juga banyak sekali yang sudah dibunuh. Ini harusnya hukumannya mati, saudara. Ya. Tetapi di samping file dari Epstein ini, ada satu hal yang menarik, yaitu COVID-19 ternyata masuk. Bahwa COVID-19 itu sebetulnya rekayasa dan bohong belaka. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah dibohongi ya, sampai ketakutan, tidak berani ke gereja, ya, ibadah saja tidak berani, itu dibuka semua, saudara. Ya. Nah, ini kan ada skenario naratif. Di awal tahun 2010, rencana lockdown oleh Rockefeller Foundation. Coba cari semonik dan dalam zat pewarna di makanan seperti sosis, kentang jadi yang crispy, cari nama itu. Kalau ada jangan beli, saudara. Karena rupa-rupanya akhirnya Epstein itu jadi orang kepercayaannya Rockefeller. Saudara tahu Rockefeller ya? Itu dari mata satu, saudara. Nah, rupa-rupanya kita melihat di awal tahun 2010 itu terjadi rencana lockdown oleh Rockefeller Foundation. Jadi bukan cuma kejahatan seksual saja, kejahatan pembunuhan saja, tetapi dia bisa mengendalikan dunia ini. Dan anehnya, kepala-kepala negara kayak kayak kerbau dicocok hidungnya, saudara. Lockdown. Indonesia masuk nggak kira-kira? Masuk, saudara. Ya. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang dibohongi nurut. Ya. Ini ada konspirasi National Health Security Strategy and Implementation Plan. Itu rencana, sudah ada rencananya, saudara. Jadi mereka itu betul-betul merencanakan dengan rapi. Nah, sekarang sebelum itu terungkap, saudara, kita akan nonton dulu filmnya, saudara. Karena film yang saya putarkan ini adalah seorang ya yang punya Pfizer, ya, vaksin Pfizer. Nah, itu coba kita tonton
Ya, baca teksnya. Oke. Being a pandemic, Dennis Rancourt's data shows that the all-cause mortality evidence data did not increase at all in the run-up to the declaration fraudulently by WHO of a pandemic. There is no public health emergency except that created by our governments. A inappropriate, fraudulent PCR test was used to give people the impression that they had a particular disease where they didn't. They were all the normal diseases. And then what happened was, in 3 different ways, people were treated badly through changed medical procedures that were imposed above the level of a nation, briefly, mass ventilation of people inappropriately in hospitals that led to lots of deaths. In care homes, many people were given sedatives and respiratory depressants, which led to their deaths. My PhD was specifically in that area of opiates and respiratory depression. There has not been a pandemic, and in the community, people were denied life-saving antibiotics and died of bacterial pneumonia. There's your pandemic. There is no other pandemic. And based on this lie, we were told that vaccines were coming our way and would be our savior. 2 things. As I say, first, there's no pandemic, so you certainly don't need an experimental, rushed medical intervention. But secondly, even if you did, as someone who's worked in the industry for over 30 years, I am telling you, it's absolutely impossible to invent, test, clinically evaluate, and manufacture and then launch on global scale a complex biomedical product. It's absolutely impossible. It's not as close, it's years wrong. The fastest record prior to this was 6 years. And friends of mine who've worked all their lives in manufacturing of complex and in the complex biological products tell me the methods development alone for the development of a reproducible manufacturing process itself takes a number of years. So whatever it is you think was done, I am telling you there was not the development of a proper medical product. What I think happened was the advancement of materials that are intentionally toxic and then they were sketchily advanced and jammed into people's arms, often coerced, sometimes even mandated, with the unsurprising effect that millions of people have died. So I think having heard what I've just said, that there was no pandemic and the lie was maintained in order to inject people en masse, I think 5.5 billion people, with an intentionally dangerous substance, 17 million of whom not being a pandemic. Ya, Dennis Rancourt's ini masih ya? data shows that the all-cause mortality. Masih atau ulang lagi? Oh ya, oke. Baik, saudara. Itu pengakuan dari wakil pemilik Pfizer, ya, Michael itu. Dia menceritakan bahwa vaksin itu apa, saudara? Bohong ya. Vaksin itu bohong. Dulu saya pernah menyampaikannya, tapi orang banyak menghujat luar biasa. Dia bilang, wah Pak Lukas itu orang tidak bertitel kok berani-beraninya ngomong seperti itu, karena yang ngomong ini institusi, padahal sebetulnya itu dibohongi, sehingga orang itu ditakut-takuti sedemikian rupa sampai ke gereja aja tidak berani. Bahkan yang namanya pandemi sudah selesai aja masih pakai popok, saudara. Lucu, kalau saya lihat itu, wah lucu sekali, ya. Ke bank pakai popok. Bahkan ada gereja yang mengatakan kalau kamu belum divaksin tidak boleh masuk. Jadi yang jadi juru selamat itu bukan Yesua, saudara. Yang jadi juru selamat adalah vaksin. Ini Pfizer, saudara. Nanti kita akan lihat Sinovac seperti apa, ya. Mengapa Presiden John F. Kennedy dibunuh? Satu-satunya presiden yang ngerti
hal ini, ya, tentang konspirasi ini, sehingga perlu dilenyapkan. Dan saya katakan, Amerika, siapapun yang jadi presidennya, negara itu akan tetap jalan. Karena yang mengatur itu bukan presiden, saudara. Presiden itu hanya boneka. Yang mengatur itu si mata satu itu, di belakangnya si Donald Trump atau Joe Biden atau siapa. Bahkan saya mengatakan dulu, saya punya filenya, saya sedang cari kok belum ketemu. Itu ada istrinya Bill Clinton, namanya siapa sih, lupa saya, Hillary, ya. Saudara tahu Hillary itu kan sebetulnya wajahnya tidak cakep-cakep amat, saudara, biasa saja. Tetapi dia itu setiap kali mau tampil mesti minum darah. Saya punya filenya, saudara. Darahnya itu bentuknya bubuk, seperti susu kan bisa bubuk, saudara. Itu darahnya bubuk, sehingga dia minum itu bisa mengubah auranya menjadi cantik, padahal nggak cantik-cantik amat, ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang dibohongi, termasuk di Kota Magelang banyak yang dibohongi dan nurut, pendeta-pendeta juga nurut, ya. Ini masa COVID. Nah, ini masa COVID. Pada saat saya didatangi oleh pejabat-pejabat itu semua pakai popok semua, saudara. Yang tidak itu cuma saya. Saya menentang masalah ini, ya. Dan saya buktikan iman saya, bukan cuma ngomong. Tadi berita apa takut, lah sih ditakuti apa? Nggak ada pandemi itu, wong itu flu biasa kok. Tapi karena orang itu dibikin takut, sehingga imunitas tubuh kita itu turun, saudara. Lah kalau imunitas tubuh turun, ya penyakit apapun pasti bisa masuk, saudara. Nah, ini coba lihat, mereka semua pakai popok, saudara. Mereka datang ke sini, sempat tanya sama saya, kok Pak Lukas nggak pakai popok? Saya bilang nggak ada virus di sini, ya. Kenapa mesti takut? Saya bahkan pernah mengunjungi satu jemaat yang katanya suaminya mati kena virus. Mereka harus pakai pakaian APD. Saya datang ke rumah sakit itu, saya katakan kepada subscriber ini, saya bilang, "Cik, kenal saya enggak?" Karena saya kan masuk ke dalam harus pakai popok, saudara. Mau tidak mau saya harus pakai, karena pengen ketemu orang itu. Siapa ya? Saya buka. Oh, Pak Lukas, katanya. Sampai keluar pun saya tidak mau pakai popok. Kalau saudara mungkin masih ingat ini, ingat tak saudara? Ayo, ini adalah pas meninggalnya suaminya Siska, ya, Krisdianta, ya. Coba saudara, masing-masing pakai pakaian kayak planet begitu. Buh, ini apa saudara, pakai planet gitu, ketakutan. Saya cuman pakai kaos saja. Saya bukan mau menentang mereka, tidak, tapi saya mengatakan saya sehat, saya nggak apa-apa, ngapain saya takut. Saya buktikan iman saya kepada orang luar, bukan cuman ngomong saja, ya. Nah itu, bahkan
acara penguburan itu saja tanpa upacara dan sangat misterius. Orang tidak boleh lihat jenazahnya. Ini kan sebetulnya saya katakan drama kebodohan manusia ciptaan elit global yang dimotori hanya oleh satu orang. Nanti saya ngomong kayak gini salah, ya. Tapi kan sudah ketahuan semua kegoblokannya, saudara. Bahkan yang lebih lucu lagi, dokter kaor-kaor. Oh, ini pandemi menakutkan, harus pakai vaksin begini-begini. Saya bilang, dokter kok bodoh banget kayak gitu. Bahkan menjadi agen, atau mungkin dia sudah dibayar, saya juga tidak tahu, saudara. Saudara boleh tahu lah, carilah di internet berapa tahun lalu akan ketemu itu dokter. Saya nggak perlu sebut namanya, saudara. Tapi kaor-kaor, ya, mengatakan orang yang tidak mau pakai popok, tidak mau vaksin itu goblok katanya. Sekarang terbukti yang goblok itu siapa? Sekalipun saya ini sebagai gembala, tapi saya tahu dari data-data yang saya dapatkan, isinya vaksin itu apa. Lah kok orang digobloki kok mau, saudara. Ini salah satu bukti dengan penguburan seperti ini. Jangan takut kalau saudara percaya Bapak Yahweh dan seluruh keluarga itu belum percaya dan saudara mati, nggak usah pusing dengan mayat saudara. Mau dibakar kayak mau dibuang kayak mau masa bodoh, ya. Yang penting yang membuat orang itu selamat bukan upacara kematian. Orang suka tanya sama saya, Pak, saya satu keluarga, satu kampung, saya tok yang percaya Bapak Yahweh. Lah kalau saya mati bagaimana? Saya bilang mati ya sudah toh. Tidak mungkin mayatnya kamu tidak dikuburkan. Lah nanti tidak ada upacara. Loh, emangnya upacara itu menentukan orang masuk surga? Buktinya saudara ingat pada waktu masa kopat kapret itu, orang dikubur tanpa upacara. Lah kok menang wae? Ayo. Betul atau tidak, saudara? Ya, kenapa kok diam saja? Tidak merasa curiga. Bahkan ada juga yang ketika dilihat jenazahnya dalam organnya itu sudah diambil. Banyak sekali seperti itu. Ada juga yang dibayari, ya, karena membuat orang mati. Sekarang semua terbuka, saudara. Apalagi dengan Epstein File. Saya tadi siang dengerin satu Epstein File yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Saya nggak sebutkan namanya. Tapi dia cuma membahas tentang pedofilia saja. Kenapa dia tidak berani membahas masalah COVID, saudara? Karena dia agennya. Karena dia yang suka ada foto-foto loh. Saya sudah divaksin, kamu? Kan ada seperti itu, saudara. Orang divaksin kok bangga, saya enggak tuh. Oh, Pak Lukas itu takut sama jarum karena nggak mau divaksin. Saya itu donor darah itu sudah 66 kali, saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya takut dengan jarum, saudara? Pirang jarum yang nancep di tubuh saya. Tapi inilah kebohongan dunia ini. Sekarang orang baru sadar dengan munculnya Epstein File, orang terkejut. Wah, ternyata begini, dibohongi semua, saudara. Nah, ada lagi
vaksin AstraZeneca boleh digunakan katanya. AstraZeneca baik atau tidak? Meneng kabeh. Kenapa tidak tegas? Tidak. Ya, harus berani, saudara. Ya, tidak baik itu. Tapi boleh digunakan oleh BPOM. Tahu nggak sih AstraZeneca itu apa? Itu adalah vaksin COVID katanya. Tapi coba saya lihat kata AstraZeneca dari bahasa Latin. Ya, AstraZeneca bahasa Latin itu artinya jalan kematian. Ngerti saudara? Jadi orang disuntik jalan kematian kok seneng, itu loh. Inilah keadaan dunia, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesua itu mereka berusaha untuk sebanyak mungkin manusia binasa. Dan kita harus waspada, saudara. Proyek Epstein menciptakan transhuman bayi, rekayasa genetika, dan manusia cloning. Nah itu gila lagi, saudara. Orang disuntik, yang perempuan itu bisa berubah jadi laki, yang laki bisa berubah jadi perempuan. Bahkan ada dokter Israel perempuan yang saya cari videonya sudah hilang. Dokter itu mengatakan, misalnya suaminya tidak divaksin, suaminya divaksin, istrinya tidak. Ternyata kalau melakukan hubungan seksual, istrinya kena, saudara. Sama saja dengan istrinya divaksin. Nah ini kan sesuatu yang mengerikan, karena vaksin itu kan apa namanya, nanobotnya itu kan ukurannya ukuran nano. Dia bisa tinggal di sini, bisa tinggal di sini, bisa tinggal di otak. Tapi melalui apa? Salah satu di antaranya adalah melalui hubungan seksual. Hati-hati, saudara. Saya temukan itu pada waktu saya melihat video dari Israel. Kemudian tentang lab metabiodata yang dijadikan tempat eksperimen ilmuwan atas nama sains hasil pembantaian bayi-bayi untuk bahan pembuatan vaksin. Bahan-bahannya itu mengerikan sekali, saudara. Ada otak kera hijau, ada otak simpansi, diudek-udek dicampur jadi satu. Belum nanti dikasih nanobot. Oh, itu kan yang itu, kalau ini tidak. Siapa bilang? Vaksin yang keluar kalau tidak direstui oleh Bill and Melinda Gates Foundation tidak bisa. Jadi kita itu diajari supaya pinter gitu loh, saudara. Jangan apa-apa, wah pokoknya Pak Lukas nanti dulu, yuk belajar dulu, gitu loh. Dana untuk bayi hasil rekayasa genetika dan manusia cloning itu melibatkan Bill Gates loh, saudara. Bill Gates itu bukan dokter. Bill Gates itu adalah seorang pedagang, istilahnya itu bisnismen. Dia juga tidak pandai komputer, dalam arti tidak bisa mengklaim, oh ini bikinannya Bill Gates, tidak. Dia cuma pemberi dana.
Dia itu bisnis, tahu sendiri orang bisnis kalau ngasih ya dia berharap untuk kembali. Saudara bayangkan, orangnya dibunuh, duitnya diambil. Piye coba? Itulah keadaan dunia yang sekarang ini. Pengujian pada tikus di laboratorium saya di Ukraina, pembedahan dan mikroinjeksi, seorang amatir di Mississippi telah menguji modifikasi permanen pada manusia. Pernahkah saudara berpikir orang pertama kali yang divaksin itu di mana sekarang? Itu sudah pindah alam. Lanjut. Epstein itu ini di dokumen ya, ini dokumennya mengatakan bahwa Epstein itu agen dari keluarga Rothschild. Ini file Epstein 2017, pandemi adalah rekayasa elit. Ketahuan kan sekarang? File simulasi pandemi strain dan senjata neuroteknologi sebagai senjata intelijen dan pertahanan nasional. Kita lanjut. Ini pernah saya spill di Destroy tahun 2024 lalu tentang proyek bayi rekayasa genetika dan manusia cloning transhumanisme. Wah, ini sudah gila saudara. Jadi DNA manusia itu betul-betul diacak-acak. Melalui apa? Ya melalui vaksin itu. Melalui percobaan-percobaan saudara. Sama seperti kasus pada waktu zamannya Noah. Itu DNA diacak-acak oleh para raksasa, malaikat-malaikat yang menyetubui 200 perempuan, sehingga terjadi rekayasa genetikanya rusak, sehingga Tuhan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Ini saudara nanti bisa baca ya. Ini Epstein. Seperti yang mungkin Anda ketahui, saya mewakili keluarga Rothschild. Saya akan berada di Eropa lagi tanggal 20-28, kemudian ke pulau. Jadi jika Anda ingin berkeliling dunia ke arah barat, datanglah ke pulau. Dibuka ya, filenya dibuka. Nah ini salah satu filenya juga. Hilangnya kromosom Y. Ini yang saya tadi katakan DNA-nya diacak-acak saudara. Studi yang Anda baca mungkin menunjuk pada fakta bahwa kromosom Y manusia memang telah menyusut selama jutaan tahun, namun kerusakan epidemik akibat polusi dan gaya hidup modern mempercepat proses ini. Paparan kimia yang kita bahas tadi bisa menyebabkan kerusakan pesan pada DNA yang diturunkan ke generasi berikutnya. Saya kasihan pada waktu yang lalu ada orang divaksin, anaknya cacat saudara, anaknya cacat. Jadi orang kawin kan dikatakan kalau kamu tidak divaksin nggak boleh minta surat. Ya, divaksin ya sudah, nih vaksin nggak apa-apa. Pada waktu divaksin lahir anaknya cacat, nggak ada mulutnya sini, bolong sininya. Coba saudara bayangkan kalau saudara harus memelihara anak cacat.
Bagaimana saudara? Sangat mengerikan sekali. Apa yang saya temukan di file Epstein, bagaimana menghasilkan uang dengan membuat fenotype laki-laki menjadi lebih feminim. Jadi nanti ciptaan mereka itu laki-laki jadi melambai, sudah jalannya melambai-lambai. Kan ngeri sekali, saudara. Begitu juga yang perempuan tomboy. Sudah kacau, tidak karu-karuan. Baru saja keluar laporan investigasi jaringan bersatu untuk perdagangan seks anak secara global, Epstein, PBB, dan bahkan melalui Patreon. File Epstein, bagaimana menghasilkan uang dengan membuat fenotype laki-laki menjadi lebih feminim dan wanita lebih maskulin, transgender by design. Sadari, usia 3 tahun disunti'i, saudara. Sekarang saudara mikir aja, dipikir secara logika. Kalau misalnya kita pergi ke puskesmas, kita sakit, kita diberi obat, bayar atau tidak, saudara? Bayar. Lah ini suntikan kok ora dibayari, malah dikei helm, dikasih minyak, dikasih beras. Loh kok remeh amat? Ya. File Epstein, bagaimana menghasilkan fenotype laki-laki menjadi lebih feminim, testosteron rendah, dengan kontrol molekul yang lebih besar atas perkembangan kita, semakin mampu menghasilkan fenotype baru, pria yang lebih feminim dengan memblokir reseptor testosteron atau kastrasi, dan pada saat yang sama meningkatkan produksi estrogen. Yang satu memblokir ciri-ciri pria, yang kedua mendorong ciri-ciri wanita. Jadi sudah makin tidak karu-karuan, saudara. Jadi dunia ini akan dikendalikan. Saya berpikir loh, Rothschild itu umurnya bukan 50, sudah 80-an, mambu tanah, saudara. Kok isik pingin urip bae, ya, pingin hidup, pingin menguasai dunia ini, wis bau tanah kok. Kalau saya perhatikan, ini permainan orang-orang kaya, ya. Ini juga, ya, itu yang digarisi merah, ya, jadwal suntikan yang padat atau logam sebagai ajudan. Nanti saudara boleh baca ini sendiri, di pause, ya, apa namanya, videonya, supaya enggak terlalu lama. Ringkasan dampak pada tubuh, nah itu ringkasannya sudah ada. Kemudian, kalau saudara melihat di sini, ada seorang Menteri Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, ia mengungkapkan mulai tahun 2027, anak laki-laki usia 11 tahun akan menerima vaksin human papillomavirus atau HPV. Ingat saudara, kalau nanti tahun itu ada, ya, apakah saudara mau serahkan? Masa bodoh, ya. Yang jelas saya sudah ngomong terlebih dahulu, jangan kita
nurut hanya kepada institusi yang enggak jelas pengertiannya, saudara. Ini mereka sudah merencanakan. Saudara lihat itu yang merah-merah ya, itu ada pemaksaan vaksin. Kemudian itu GMO, itu makan bergizi gratis. Ya. Kemudian ada lagi peta ini. Ya. Ini kalau diterangkan panjang, saudara. Tapi ini sangat berbahaya sekali. Saya bahkan tadi melihat ada logo yang berantakan tetapi punya arti, saudara. Nah, kalau begitu kesimpulan kita bagaimana? Kesimpulan saya, yang pertama, jangan kagum dengan orang sekalipun terkenal belum tentu dikenal di Samayim. Jangan kagum, saudara. Saya termasuk orang yang tidak terlalu kagum dengan orang. Mau orang kaya kayak mau orang enggak kagum saya. Podo wae mangani sego. Ya. Dan juga saya katakan di poin pertama ini, pergaulan orang kaya itu tidak selalu sehat. Pergaulan orang kaya bisa saja keluar dari jalur, ngawur, saudara. Jadi komunitas yang tepat adalah komunitas seperti ini, komunitas rohani yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Itu baru komunitas yang sehat. Yang kedua, jangan silau dengan orang kaya karena kekayaannya bisa digunakan untuk hal-hal yang jahat. Banyak orang yang merasa silau dengan orang kaya. Wah, aku pingin kayak gitu. Boleh-boleh saja. Tapi Pak, ambillah dengan cara yang baik. Kita sudah punya hukum loa, bukan? Kenapa kita tidak pergunakan hukum loa? Uang bisa mempengaruhi proses hukum. Makanya sampai ada istilah KUHP, kasih uang habis perkara. Di mana-mana itu sudah sudah viral, saudara. KUHP itu bukan kitab undang-undang hukum pidana, tapi kasih uang habis perkara. Harusnya kan kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Hukum itu bisa dibeli. Bahkan jabatan juga bisa dibeli. Itu sangat mengerikan sekali, saudara. Yang keempat, pesta seks dengan iming-iming dengan materi untuk masa depan. Hidup kita itu paling berapa lama sih? Si mata satu itu sudah mentarget, saudara. Pokoknya tahun 30 itu semua harus kena target. Programnya dia harus terpenuhi. Saya berdoa supaya apa? Sebelum tahun itu Yesus sudah datang. Saya percaya kalau Roh Kudus itu tidak tega melihat anak-anaknya dianiaya dalam istilah the Great Tribulation. Jadi sebelum peristiwa the Great Tribulation, kita pasti sudah diangkat kepada Tuhan, yaitu rapture, saudara. Jadi jaga iman kita dengan baik, benahi kehidupan kita mumpung kita masih ada di dalam dunia ini, masih ada kesempatan. Benahi iman kita. Kalau yang nggak beres, beresin. Waspadalah
bila ada orang yang sok akrab di umum. Nah, ini cara Epstein itu menjerat perempuan-perempuan, dia sok akrab, saudara. Kemudian dikasih duit, dikasih apa? Siapa orangnya yang nggak senang dikasih duit? Saudara, dikasih duit juga senang. Tapi syaratnya apa dulu? Ya, kalau dikasih duit tapi tanpa syarat, baru saudara boleh terima. Yang keenam, hati-hati jika saudara merasakan kurang kasih sayang, yang membutuhkan kasih sayang dari manusia, bukan dari Tuhan. Kita harus punya prinsip, siapapun manusia yang tidak mengasihi kita, tidak peduli dengan kita, jawabannya satu, emang gua pikirin. Yang penting Tuhan itu sayang dengan saya. Amin. Jangan kalau kurang kasih sayang, wah gelisah kayak cacing kepanasan. Kalau kurang kasih sayang, biarkan Bapak Yahweh itu mengasihi saudara. Roh Kudus itu mengasihi saudara. Cukup bagi saya. Nggak perlu silau dengan kasih sayang orang lain. Kalau ada orang yang memang mengasihi kita, puji Bapak Yahweh. Kalau tidak, emang gue pikirin. Kita yang ketujuh yaitu kita tidak pede terhadap yang Tuhan sudah berikan. Mengelabui orang dengan vaksin yang menyehatkan dan jadi juru selamat manusia, bukan Tuhan. Saudara, ini ada satu gambar seorang perempuan cantik sekarang menjadi lebih cantik lagi karena ya oplas, saudara. Oplas itu operasi plastik, ya. Coba saudara bayangkan bagaimana perasaan perempuan itu kalau sekarang wajahnya jadi seperti itu, saudara. Seperti apa perasaannya? Padahal dulu cantik menawan, betul nggak saudara? Tapi sekarang weleh, mengerikan sekali, saudara. Mungkin kalau malam-malam jalan itu dianggap setan yang lewat. Yang kedelapan, mereka menebar ketakutan dengan mensosialisasikan program mata satu. Apakah saudara adalah orang yang mau dibodohi itu? Kebenaran diabaikan. Dulu yang paling utama, saya ingat betul, banyak orang yang kualah ketakutannya luar biasa, seolah-olah dunia ini sedang kedatangan monster. Waktu ibadah kehilat sepi, tidak ada yang berani datang. Walaupun ada, tapi tidak semua datang. Kalau ditakoi, kenapa kamu gak datang? Wah, ada virus medeni ini itu. Virus apa, saudara? Orang ditakut-takuti luar biasa, seolah-olah lebih takut suasana seperti itu daripada takut suasana hadirat Tuhan. Bukan takut sama Tuhan, tapi takut pada suasana dunia. Sekarang saya mau tanya, kalau ada takut-takutan lagi gini, saudara takut enggak? Bagus, tidak usah takut, saudara. Lah kalau mau takut itu kan saya, orang pemimpin di sini. Tapi saya nggak takut masalah ini, karena saya hanya prinsip punya satu. Prinsip saya satu, hari ini mati, besok mati, lusa mati, podo wae. Ngerti saudara? Kenapa mesti kita takutkan? Mau mati sekarang kayak mati besok kayak masa bodoh, ya. Yang ke-9,
Jangan berhubungan dengan orang yang seperti Epstein. Bisa jadi saudara akan tersangkut dengan kasusnya. Ternyata setelah file Epstein ini dibuka, ada nama-nama orang Indonesia tercantum di dalamnya. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Tapi nama-nama orang Indonesia yang terkenal dan punya kedudukan tercantum di Epstein file. Mengerikan sekali, saudara. Ya. Saya katakan, dengan bongkarnya Epstein ini, saya mengambil kesimpulan, serapat-rapatnya bangkai pada akhirnya akan tercium juga. Amin. Bangkai ditutupi tetap jeblos, saudara. Nggak usah lah, wong durian bisa ditutupi pakai plastik, bocor kok. Durian loh. Apalagi bangkai, saudara. Ya. Yang ke-11, yang terakhir. Setan sudah terang-terangan menghancurkan manusia sebagai ciptaan yang mulia. Mengapa kita masih santai dalam kerohanian? Menyesal di kemudian hari sia-sia, tidak ada artinya. Sekarang ini yang paling harus kita lakukan ekstra ketat, yaitu lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah melalui Epstein file ini kami bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang tidak terbongkar, yang dirahasiakan oleh manusia. Inilah saatnya Bapak Yahweh ingin menunjukkan kuasanya kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Lihat ada Shalom. Oh ya. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Purim yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 Maret 2026 pukul 6 sore dengan tema Yahweh Sang Pembebas. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehiroso. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka Weyashem lecha shalom. Amin. Ken yehiroso. Baruk ata paer ufaruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shikar ala peka wa estorot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawaika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam,
Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pulang Bapak Yahweh semakin Haleluya, memberkati Bapak Ibu Saudara. terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.